kali ini keren melaksanakan Techminar yang bertemakan UMKM Digital Expo 2020, usaha mikro kecil dan menengah ataupun UMKM diharapkan bisa tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Langsung masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi panel discussion, di mana di sesi panel discussion ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk para panelis untuk kita diskusikan bersama-sama. Oke. Untuk yang pertama ya, untuk yang pertama mungkin saya mau bertanya nih, ini mungkin lebih ke arah tadi ya, Moda ataupun paper.id gitu. Kesulitan apa sih yang umumnya dihadapi pelaku UMKM yang baru memakai software as service, terutama di bidang invoice, accounting, dan inventory? Bagaimana pelaku UMKM melihat perbedaan usaha sebelum dan sudah memakai software as service? Mohon bisa dibantu dijawab mungkin dari Kak Arini. Oke, jadi sebenarnya kalau kesulitan pertama mungkin adaptasi ya, atau kayak proses pembiasaan. Jadi yang sebelumnya itu kan pakainya tuh pulpen sama kertas, nah sekarang kita harus ganti nih, jadi pakai aplikasi. Nah itu biasanya harus ada adaptasinya dulu. Nah makanya itu juga kita di Mudah itu kita benar-benar benar-benar mengerti gitu tentang kebutuhannya UMKM, makanya kita pun juga menyediakan customer support atau tim customer success untuk teman-teman bisa nanya, untuk teman-teman bisa diskusi, misalnya ada kebutuhan ini dan kebutuhan lain-lain, karena kadang-kadang sistemnya sama, tapi kadang-kadang cara pencatatannya itu bisa beda-beda gitu. Nah itu jadi boleh aja didiskusin sama customer success kita. Jadi yang pertama sih lebih ke proses pembiasaan sih. Dan yang kedua sebenarnya apa yang bisa dilihat dari sebelum pakai digital atau sebelum pakai digital dan sesudah adalah paling gampang ngeliatnya dari laporan keuangan. Laporan keuangannya tuh udah pasti lengkap. Nah dari laporan keuangan itu kita tinggal bisa mutusin nih, atau kayak kita lebih gampang cari memutuskan sesuatu. Jadi misalnya tuh paling gampang, misalnya kita lagi bikin bazar. Bazar itu kan rentang waktunya cuma 7 hari ya. Nah dalam 7 hari itu kalau misalnya kita baru tiap malam rekap, itu kan pasti akan ketinggalan karena besok pagi udah harus restock dan lain-lain kan. Nah sedangkan dengan adanya digital ini dan semuanya udah terotomatisasi, itu kita bisa langsung tahu nih kayak waktu siang-siang, ini udah habis nih stoknya. Berarti kita bisa langsung persiapan untuk restock. Ataupun misalnya, di hari 1, ini nih ternyata jam 3 sore penjualannya masih belum sesuai sama targetnya kita. Nah, itu kita bisa langsung misalnya ngasih diskon dan lain-lainnya. Jadi pengambilan keputusan pun itu akan lebih cepat. Dan nantinya itu pasti akan berdampak juga ke usahanya sendiri. Jadi growth-nya itu lebih cepat lagi. Mungkin itu deh aku sih. Mungkin saya akan lanjut lagi pertanyaannya, karena kalau saya minta pendapat yang lain kayaknya agak nggak nyambung ya. Oke. Selanjutnya mungkin saya mau nanya sama lebih ke Kak Julio kali ya. Kak Julio, apakah ada? Oke, nah Kak Julio mau nanya nih, bagaimana sih langkah mengoptimalkan ekspor, terutama di tengah pandemi saat ini dan dengan adanya prediksi resesi ini. Sementara mungkin saat ini ya konsumsi dalam negeri itu mulai tersendat gitu karena adanya corona juga. Gimana pendapat Kak Julio kira-kira? Pertanyaannya berat banget. Jadi sebenarnya waktu awal-awal COVID-19 ini masuk ke Indonesia, memang beberapa kiriman kita ke negara-negara yang memang parah COVID-nya, contohnya kayak China, memang itu berhenti beberapa bulan doang sih tapinya. Nah, ini sebenarnya menjadi sebuah peluang buat teman-teman UMKM yang mereka mau belajar ekspor. This is the time, ini waktunya. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan besar itu mereka tuh sebenarnya juga mengalami hal yang sama. Seperti yang Bro Fauzan juga bilang, ini efek COVID ini ke semua pengusaha, termasuk yang besar sekalipun. Nah, kalau ditanya apakah terhendat untuk masalah ekspor dan lain sebagainya, tidak sama sekali. Bahkan perusahaan kita ini growth sampai 700%, orderan kita naiknya luar biasa, nggak cuma satu produk tapi banyak produk. Kenapa?
Karena meskipun COVID-19, meskipun lockdown di negara-negara sana, tapi kan ekonomi tetap harus muter. Mereka tetap harus consume sesuatu, mereka harus tetap produksi sesuatu. Awalnya kita cuman ekspor sekitar 1-2 kontainer seminggu untuk ikan, yellowfin tuna sirip kuning. Sekarang kita dapat kontrak 90 kontainer per minggu. Artinya adalah sekarang menjadi sebuah peluang buat teman-teman UMKM melihat komoditas apa yang menjadi sebuah potensi baru. Jadi kalau di dunia ekspor ada yang namanya buying trend. Jadi tren-tren apa yang sekarang akan menjadi besar ke depannya. Contoh, di Amerika sekarang life healthy kayak vegan, sayur-sayuran. Terus tahu nggak sih yang cewek-cewek porang? Jadi mie shirataki yang katanya mie 0 kalori nggak bikin gendut. Iya. Itu shirataki dari porang. Bahkan kita tahu nggak sih di Indonesia porang itu tanaman liar. Dan sekarang teman-temanku main ke sana dan wow, omsetnya juga miliaran setiap bulan. Itu menjadi sebuah potensi baru. Tinggal teman-teman UMKM ngelihat trennya apa, marketnya di mana, behavior yang cocok dengan produk kalian itu di negara mana. Itu lebih diperhatikan ke arah sana. Oke, menarik banget. Thank you insight-nya Kak Julio. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sekarang lagi punya UMKM ya mungkin sekarang, nah jangan takut untuk belajar mulai ekspor seperti itu. Mungkin karena ini waktu yang tepat banget katanya Kak Julio. Siap, terima kasih banyak Kak Julio. Kita akan mungkin lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini sekarang saya lebih banyak mau tanya mungkin lebih ke Kak Fauzan kali ya. Kak Fauzan, karena nih ngomonginnya olahraga nih pertanyaannya. Nah, tiap startup olahraga bisa dibilang saat ini sedikit jumlahnya di Indonesia ya. Bagaimana tren startup olahraga di masa pandemi seperti ini? Selain pemesanan tempat olahraga, celah potensi apa yang masih bisa dikembangkan startup olahraga nantinya? Thank you banget pertanyaannya. Jadi kita melihatnya sekarang kalau kita ngomongin peluang ya, pada saat COVID itu benar-benar kena di kita, habis kita keluarin di live streaming, ada tren yang berubah gitu. Sebelumnya ada beberapa brand yang mereka tuh trafficnya tinggi, tapi pada saat pindah ke virtual, trafficnya nggak setinggi itu. The other way around, ada yang sebelumnya itu trafficnya nggak tinggi, pas mereka virtual, mereka trafficnya tinggi. Pas kita due diligence in terms of experience, ternyata ujung-ujungnya adalah si trainer sendiri. Gitu, pelatihnya yang memberikan real experience ke customer-nya. Karena kan ada barrier pada saat sebelum COVID, mereka datang ke tempat olahraganya, ada part environment. Gitu. Jadi ada beberapa tempat olahraga yang mereka salah satu ingredientnya adalah narik dari environment tempat olahraganya. Seperti kayak restoran lah. Ada beberapa restoran yang mereka focusing di environment-nya, ada beberapa yang fokus di kualitasnya. Pada saat pindah virtual, ternyata quality ini menjadi main ingredients ya, karena secara experience mereka di rumah. Salah satu key factor yang kita push terus terhadap customer kita dan terhadap mitra kita adalah interaksi terhadap consumer-nya. Karena pada saat mereka ngajar, bedanya misalnya orang yang olahraga dari YouTube ataupun dari video-video olahraga yang gratis kita yang kita provide itu adalah itu satu arah. Dimana mereka ngeliat video, mereka ngelakuin. Tapi isunya adalah apakah yang dilakukan benar apa enggak. Setuju. Pada saat kita pindah virtual, mereka ini yang cara pengajarannya jauh lebih baik, walaupun misalnya skill ataupun sertifikasinya itu enggak sebagus yang lainnya, mereka itu yang lebih top performing. Dan salah satu hal yang kita lihat juga adalah di kota-kota lain, contohnya kayak salah satu kota terbesar, nomor 2 di luar Jakarta, Surabaya, itu banyak influencer ataupun trainer-trainer, mereka ya udah langsung ke kita, mereka mau buka kelas. Gitu. Jadi dari segi supply-nya pas ke virtual, itu orang-orang malah berani ngelakuin, kita buka kelas sendiri aja, langsung. Dari segi customer, kita ngelihat trennya ke depannya, after post-COVID itu justru ini momen di mana Indonesia itu secara knowledge itu lebih melek secara sehat gitu, rata di kota-kota besar dan juga second tier city gitu. Karena kita semua sekarang paham walaupun kita ibaratnya nggak kerasa apa-apa, kita bisa affected dan
satu hal yang me-prevent kalau kita kena pun tetap dampaknya nggak seburuk itu adalah body kita. Nah, gimana sih caranya improve antibody selain menghasilkan apa? Kita maintain cara hidup sehat. Jadi kita ngelihat trennya ke arah sana. Oke. Thank you Kak Fauzan untuk insight-nya. Menarik sih, memang saya juga setuju sih. Kadang tuh kalau misalnya kita nontonnya dari yang nggak berbayar gitu ya, contoh misalnya kita YouTube ya. YouTube, kalau misalnya kita olahraga dari YouTube, terus misalnya kita ngikutin yoga misalnya. Teman saya pernah pesan juga gitu ya, dia kebetulan instruktur yoga gitu. Jadi dia berpesan kalau misalnya yoga tuh nggak bisa sembarangan gitu ya. Makanya mungkin itu kekurangannya, nggak bisa interaksi gitu ya, kayak. Siap. Oke, thank you. Betul banget. Jadi soalnya katanya kalau misalnya emang gerakannya ada yang nggak tepat itu akan malah berbahaya Cedera. gitu ya, cedera ya. Yes, Oke. malah cedera jadinya. Sip. Thank you Kak Fauzan untuk insight-nya. Kita mungkin akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya sih lebih ke Ibu Ratu kayaknya. Bu Ratu mau nanya nih. Bu Ratu apakah masih di sana? Oke, nah Bu Ratu. Tampaknya Ibu Ratu sedang sibuk juga. Mohon maaf Ibu Ratu, apakah... Ya, tolong diulangi pertanyaannya. Oke, Bu, belum Bu, tenang. Oke, pertanyaannya adalah, selain strategi relaksasi pemberian izin usaha mikro kecil, pemberian kredit pemula, dan penyaluran dana, serta pembentukan koperasi, apakah ada strategi lain yang sifatnya non-material bagi pelaku UMKM di Jakarta? Misalnya diadakan pelatihan-pelatihan atau yang lain sebagainya, Bu. Ya, terima kasih. Jadi kami di Dinas sungguh banyak pelatihan, baik itu hard skill maupun soft skill. Nah, skillnya itu contohnya kami buka kelas kuliner ya. Kalau umpamanya ada yang mau belajar bikin kue atau mau memasak, bisa mendaftar lewat pendamping-pendamping kami yang ada di kecamatan. Nah, kemudian untuk soft skill-nya kami juga buka kelas karena sangat sering banyak yang berkolaborasi baik dari universitas maupun dari komunitas-komunitas sering banyak membuat kelas-kelas seperti ini untuk pelatihan-pelatihan soft skill. Jadi bisa bergabung dengan Jakpreneur dan bisa juga mendaftar langsung ke kecamatan atau ke Sudin. Demikian Mbak Vera. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ratu untuk jawabannya. Oke, mungkin saya akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, karena mungkin teman-teman juga udah nggak sabar nih ya di chat box, mau dijawab juga pertanyaannya. Oke. Nah ini ada pertanyaan kebetulan dari Pak Handi Sugiarto. Siang Kak, mungkin ini bisa dibantu jawab oleh Kak Arini dan Pak Lukas mungkin ya. Izin bertanya, berkaitan dengan keuangan, rasanya sangat penting seorang wirausaha memiliki kecerdasan finansial. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kecerdasan finansial yang harus kita miliki dengan keadaan pandemik seperti ini dalam masalah keuangan? Terima kasih. Ya, silakan mau ditanggapi. Boleh dari Pak Lukas dulu. Oke, iya, oke. Jadi kalau sebenarnya gini, kalau finansial kan memang balik lagi, apalagi kalau di usaha ya. Kalau di usaha tuh mungkin gini, orang bakal mikir gini, saya belum punya modal berarti saya belum bisa mulai usaha ya. Berarti atau kayak misalnya saya belum punya produknya, saya belum bisa research and development atau mengembangkan produknya, saya belum bisa berusaha punya usaha gitu. Tapi enggak sih, kalau di zaman sekarang mungkin memang ada yang skeptis atau yang merasa kalau oh ya saya harus minjem uang kali ya buat mulai usaha, tapi jangan salah, tapi itu tuh bisa bikin mungkin kita atau kita ini sebagai pelaku usaha ini tuh merintis usaha kita dari awal gitu. Jadi misalnya kalau kita kan udah tahu nih, mungkin kalau zaman pandemi gini mungkin ya kita tahu penjualan susah, mungkin cuma bisa online, buka toko atau segala macam itu kayak aduh ini pasti bakal buang-buang uang banget dan mungkin kita kayak merasa kita investasi di usaha yang benar nggak sih gitu kalau kita buka usaha yang sekarang. Nah, tapi mungkin kalau kita yakinin aja di dalam diri kalau misalnya kita mau melakukan usaha itu udah pasti barangnya itu harus laku dulu. Kalau kita memang dari dalam diri aduh produk saya laku nggak ya nanti saya jualin kayak gini. Nah
Makanya pemikiran yang matang sama perencanaan dari awal ini nih harus penting. Jadi kita tahu nanti pas di saat kita mau melakukan investasi di usaha, kita tahu pinjaman yang kita punya itu bakal bisa ketutup atau break even tuh kapan sih, misalnya di 6 bulan lagi atau di setahun kemudian, misalnya seperti itu ya. Yang paling penting di finansial gitu ya. Jadi memang jangan ragu atau jangan takut untuk di zaman sekarang. Misalnya kita nggak punya modal tuh berarti nggak bisa usaha, bukan. Tapi memang kita tahu dulu udah banyak mungkin kayak sarana di institusi finansial ya, mungkin bakal ngasih kita pinjaman kalau kita memang benar-benar tahu sebenarnya kita ini mau mulai usaha apa sih. Dan kita tahu dan percaya bahwa cara pemasaran kita dan produk ini bakal laku. Nah, jadi mungkin teman-teman mungkin dari pertanyaannya kecerdasan finansial apa ya yang mungkin tahu. Jadi setidaknya kita harus tahu dulu mungkin satu di mana kita berinvestasi, kedua mungkin kita harus kalau kita harus punya pinjaman uang atau financing itu apa yang bakal kita jalanin. Kedua ya udah pasti kayak kalau kita memang harus punya laporan keuangan, ya maksudnya neraca laba rugi, buku besar dan lain-lain itu mungkin itu udah banyak lah modul-modulnya untuk belajar seperti itu ya. Cuman memang dimulainya dari mana sih ya? Kalau bisa sih, kalau memang baru mulai usaha sih, mungkin Bu Arini juga setuju mulailah dulu dari software digital ya. Jangan pakai cara manual lagi karena kalau udah pakai cara manual lagi, waduh udah nanti takut ketinggalan zaman lah gitu. Nggak naik kelas gitu ya bahasanya. Oke, begitu. Oke, thank you Kak Lukas. Mungkin ditambahin lagi sama Kak Arini, mau tambahin? Iya sebenarnya ya hampir sama sih sama yang Mas Lukas juga bilang. Ya basically kecerdasan finansialnya ini dalam bentuk apa ya gitu. Maksudnya kayak apakah harus jago accounting gitu, harus sekolah dulu, maksudnya bisa jago finance. Nah kalau menurut aku sih nggak perlu ya. Yang penting tuh kita tahu dasar-dasarnya aja gitu. Karena untuk kayak tadi kan untuk nge-generate laporan dan lain-lainnya itu sebenarnya udah akan dibantu sama teknologi sendiri dengan menggunakan aplikasi, bisa dari kalau yang buat UMKM skalanya itu bisa pakai mudah, untuk yang lebih besar lagi small medium ke atas itu bisa pakai Paper ID karena lebih lengkap. Nah itu tuh basically kayak gitu sih. Jadi untuk bisa sampai level accounting menurut aku nggak perlu karena udah ada teknologi, jadi gunakanlah itu sebaik-baiknya. Tapi untuk tahu aja gitu kayak gimana sih cara baca laporan gitu, gimana sih caranya baca laporan balance sheet, aktiva nih apa, pasiva itu apa. Nah itu menurut aku emang perlu, ya, semua orang pasti perlu karena kita harus tahu ya kayak persentasenya gitu, ininya tuh berapa sih yang kita expense dan lain-lainnya tuh perlu. Jadi ya basically yang gampang-gampang aja diambilnya. Oke, thank you Kak Arini untuk masukannya juga. Oke, mungkin sekarang saya mau mulai membuka pertanyaan lagi buat teman-teman. Tadi udah ada juga beberapa yang bertanya. Yap, sebentar. Oke, ini mungkin buat Bu Ratu, Ibu Ratu ini lebih cocok buat Bu Ratu kayaknya. Karena ada yang nanya nih, Bu. Halo, Bu Ratu. Oke, mungkin nanti ya, tunggu Bu Ratu balik lagi. Oke, nggak apa-apa, kita cari lagi. Sebenarnya banyak banget pertanyaan nih, tapi pertanyaan ini kebanyakan buat Kak Julio nih. Kalau gitu, saya mungkin mau beralih lagi ke Kak Julio. Kak Julio mau bertanya nih, ada yang bertanya. Ini dari Kak Regina Oktaviana. Apa saja sih yang perlu disiapkan oleh UMKM jika ingin mencoba merambah ke pasar ekspor? Nah, ini mau coba nih Kak kayaknya mulai. Aduh. Jadi ini pertanyaan yang sering banget ditemuin gitu ya. Bahkan dari sisi pemerintah pusat, banyak kementerian juga mereka berfokus bagaimana UMKM ini bisa go internasional. Teman-teman harus tahu bahwa 60% PDB kita tuh digerakin sama UMKM. Nah, tapi seringkali UMKM ini juga terbunuh dengan produk-produk dari impor, dari China, dan lain sebagainya. Jadi kan sekarang daripada rebutan market lokal, mendingan UMKM ini go internasional. Cuman, karena aku sebagai praktisi dan aku udah hampir 10 tahun melakukan kegiatan ekspor, dan ini yang menjadi pandanganku sendiri sih. Kalau kita bicara UMKM go internasional atau ekspor,
seringkali kesalahan UMKM adalah mereka punya idealisme terhadap sebuah brand. Contoh misalnya, teman-teman mau yang pengusaha sambal goreng. Nah, kalau misalnya ditanya, Kak Julio bisa nggak sih ekspor sambal goreng? Gini, jangankan bule, kita aja orang lokal mau beli aja parameternya banyak. Ah, sambelnya nggak cocok sama lidah saya, padahal sama-sama orang Indonesia. Apalagi bule, emang bule makan cabai. Nah, cabai yang seperti apa? Jadi, seringkali teman-teman berpikir bahwa produknya yang diekspor direct, langsung jual aja lah mentahan. Sambal goreng ya sambal goreng. Kenapa tidak berpikir ekspor sambelnya? Atau misalnya sambal bawang, kenapa nggak coba ekspor bawang merahnya? Kalau goreng kan ada pakai minyak goreng, itu pakai coconut oil, cooking oil. Kenapa nggak ekspor itunya? Jadi kita breakdown dulu nih. Karena untuk saat ini Indonesia belum siap untuk ekspor produk-produk manufaktur yang sudah di-create seperti itu. Karena kalau misalnya kita langsung memaksakan, UMKM saya punya produk apa gitu misalnya, dipaksakan untuk beli itu berat sekali. Sekarang, kenapa tidak kita berfokus kepada raw materialnya dulu? Seringkali nih, Fer, sedikit cerita ya. Seringkali UMKM itu terjebak dengan kata-kata added value atau nilai tambah. Nah, nilai tambah iya betul nilai tambah, tapi seringkali nilai tambahnya tidak menjadi sebuah hal yang menarik untuk pembeli luar negeri. Beda cerita kalau kita jualannya lokal. Iya, setuju. Kalau jualan lokal perlu nilai tambah. Kalau enggak produk kita nggak jadi apa-apa. Tapi kalau misalnya kita tambah-tambah nilainya sendiri, malah market lokal, market internasional belum tentu jadi tertarik. Makanya lewat teman-teman di bisa ekspor, ketika mereka berpikir saya harus produk ini, produk itu berat malah nggak jadi jalan. Tapi kemarin aku bilang, kalau mau fokus, mendingan fokus di produk-produk yang ada dua nih, non-manufaktur dan manufaktur. Non-manufaktur tuh bicara kayak buah-buahan, rempah-rempah, panen, jual. Tapi barang-barang manufaktur itu biasanya barang-barang olahan. Misalnya contoh, coconut jadi coconut fiber serabut kelapa. Jadi cooking oil dari kopra dan lain sebagainya. Tergantung teman-teman UMKM nih, mau fokusnya di barang-barang yang non-manufaktur atau manufaktur. Nah, kalau kalian punya UMKM, produknya itu dilihat ingredientnya apa. Di breakdown tuh, dipecah lagi. Pasti ada produk-produk yang memang itu bisa diekspor. Jadi bukan benar-benar kayak ini produk saya UMKM dengan brand A harus ekspor. Nggak kayak gitu ceritanya. Kecuali Indonesia sudah ready, pemerintah sudah mensupport itu habis-habisan. Nah, itu beda cerita. Tapi untuk saat ini belum. Oke, thank you Kak Julio untuk masukannya. Nah, teman-teman udah didengerin tadi ya. Kalau misalnya di lokal mungkin lebih cocok kalau misalnya bisa kita ini ya nilai jualnya bisa gitu ya. Jadi Betul. barang sudah jadi gitu ya. Tapi kalau misalnya luar negeri mungkin akan lebih cocok kalau misalnya lebih ke raw-nya ya kayak Betul. karena mungkin akan diproduksi lagi di sananya Betul. gitu ya kali Kak. Oke. Menarik. Nah, yang mau belajar ekspor ayo dicatat itu ya. Oke, untuk Bu Ratu, selanjutnya Bu, ada pertanyaan lagi nih dari peserta. Untuk penduduk ber-KTP non-Jakarta, tapi memiliki usaha di Jakarta, apakah bisa bergabung dalam Jakpreneur, Bu? Ya, jadi kalau ada warga non-KTP DKI, boleh-boleh saja bergabung ke dalam Jakpreneur. Walaupun nanti di dalam itu ada menunya, pelatihan-pelatihan mana saja yang boleh diikuti oleh warga non KTP DKI. Tetapi pada prinsipnya boleh gitu. Boleh ya Bu ya, oke siap. Terima kasih banyak Ibu untuk jawabannya. Oke, selanjutnya mungkin saya mau minta para Bapak dan Ibu mungkin yang mau bertanya, kita kasih kesempatan, mohon bisa raise hand, jadi nanti kita bisa bantu untuk unmute, jadi bisa langsung nanya sama para panelisnya. Seperti itu. Mohon maaf, ini ada satu yang masih ini, saya lower hand dulu ya. Jadi kalau mau bertanya bisa langsung, jadi bagi Bapak Ibu, teman-teman yang mau bertanya, kita kasih kesempatan, mohon bisa tunjuk tangan. Silahkan, ayo yang mau bertanya langsung. Oke, ini ada satu, sebentar ya. Ya, silakan Kak Alain. Halo, mau tanya untuk Kak Julio. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran. Iya, mau tanya untuk Kak Julio. Kalau semisalnya kita ada PT,
sekarang. Kemudian PT kita juga bekerja sama dengan pabrik komoditasnya, contohnya kopi. Nah, untuk nanti pada saat ekspor itu surat-suratnya pengirimannya bakal ada masalah nggak ya untuk nama-nama yang tercantum di situ, baik PT maupun pabrik dari pengirimnya. Thank you. Langsung jawab nih. Silakan langsung dijawab Kak Julio. Ya, jadi kalau misalnya kamu udah punya PT, khusus untuk kopi, itu harus didaftarkan dulu ke Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan sertifikat namanya ETK, Eksportir Terdaftar Kopi. Itu harus didaftarkan karena ini sebuah komoditas primadona dari Indonesia, jadi mereka harus tahu nih siapa yang ekspor. Nah, selanjutnya ketika ekspor, kalau contoh misalnya, kan kamu tidak punya produknya menggunakan produk si pabrik gitu ya. Kalau diekspor, jangan atas nama si PT pabrik. Karena kalau pakai PT pabrik biasanya si pembeli itu kan dapat nanti namanya bill of lading atau surat jalan dari si kontainer. Mereka tahu dong penjualnya siapa, mereka langsung bypass saja. Nah, caranya adalah ketika kamu sudah mendapatkan izin ekspor kopi, kamu yang bertransaksi dengan si pabrik. Nah, yang nanti melakukan ekspor adalah perusahaanmu, bukan perusahaan si pabrik. Kayak gitu, supaya si pembeli luar negeri tetap tahu, oh bahwa PT Alain Gunawan adalah supplier kopi. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Kak Alain ya. Oke, mungkin selanjutnya Pak Heri nih, sebentar. Oke, silakan Kak Heri mau bertanya dengan siapa? Halo Kak, Ya, halo. saya ingin bertanya kepada Kak Julio. Wah, oke Kak Julio di... Iya, Oke, gimana? sering nengok di TikTok gitu. Ah, Jadi gini, oke. keluh kesahnya selama pandemi ekspor barang. Oh saya. Oke, Jadi udah ini ya Pak saya ya. nih ekspor barang. Oh, sebenarnya sih keluh kesahnya ekspor barang nggak ada. Keluh kesahnya kan? Iya, Yap, iya untuk betul, Kak betul Julio. Kak Julio. Nah, oke. Ini aku. Oh yes. Jadi keluh kesahnya ekspor barang tuh waktu awal-awal doang kali ya. Jadi kalau sekarang mah udah nggak sama sekali, udah biasa aja. Waktu awal ekspor barang gitu ya, sebagai eksportir pemula, keluh kesahnya tuh seringkali kita tuh harus negosiasi sama pembeli luar negeri untuk membayarkan sejumlah uang atau nilai invoice itu sebelum kontainer jalan. Jadi kalau teman-teman yang mau ekspor terus berpikir bahwa ekspor itu takut kena tipu, seringkali itu gara-gara kontainernya udah dikirim. Kan ada keluar nama satu surat bill of lading gitu ya, surat dari pelayaran. Itu suratnya original nih. Ini kalau misalnya kamu kasih ke dia bisa keluarin kontainernya, dia nggak akan bayar kamu. Nah, makanya keluh kesahnya adalah biasanya aku harus bernegosiasi keras sama si pembeli. Sebelum aku kirim ini dokumen, dia harus bayar 100% di depan. Jadi tinggal bagaimana pinter-pinter kamu negosiasi aja sama pembeli luar negeri untuk bayar 100% di depan sebelum kamu rilis dokumen untuk mereka bisa dapat kontainer. Kalau kamu udah rilis tapi belum dapat uangnya, temanku banyak kena tipu semua. Nah itu keluh kesahnya, harus bernegosiasi keras sama buyer. Untung aja sampai hari ini aku belum pernah kena tipu. Oke, thank you Kak Julio untuk jawabannya. Oke, kita lanjut lagi, mungkin ada satu lagi. Bentar. Ya, Kak Rizkan silakan. Halo Mbak, makasih. Yep, halo. Belakangnya ada itunya. Jadi mau nanya gini ke Mas Julio lagi sih sebenarnya. Wow, iya. Apa ya? Jadi tadi itu Mas, kita cek-cek website bisa ekspor segala macam itu kan ada kayak apa namanya layanan-layanan lah dari website itu gitu. Nah kira-kira dari bisa ekspor itu bisa membantu sampai mana? Misalnya saya punya komoditi ini A gitu, terus bisa bekerja samanya dengan bisa ekspor tuh di sampai tahap apa? Mudah-mudahan nggak ini ya, nggak keulang tadi ya. Oke, cukup ya? Ya cukup. Jadi sebenarnya sih bisa ekspor karena kita basisnya adalah komunitas. Sebenarnya kita benar-benar ngasih lihat ke teman-teman semua atau misalnya ke Rizky gitu ya. Rizky di daerahmu potensinya apa?
Bukan artinya nih Rizky nih ada produk nih eksporin dong. Enggak kayak gitu. Ya, ya. Karena bener-bener kamu harus explore sendiri di daerahmu ada apa, potensi bisnisnya seperti apa, itu yang kamu garapin. Selanjutnya, kalau teman-teman di ekspor, yang mau belajar ekspor, seringkali mereka berpikir pembeli itu menjadi masalah utama. Yang beli siapa? Nanti kalau Rizky udah tahu dan Rizky udah belajar soal ekspor, pembeli itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu soal supply. Jadi pembeli itu sebenarnya hanya satu titik kecil di belakang. Urusan nanti itu mah. Seringkali yang harus kita tahu adalah produk apa yang kita mau jual, behavior market mana yang kita mau tuju, dan cara memasarkannya seperti apa. Kalau buyer itu mah tutup mata, Rizky, aku punya list banyak. Tapi seringkali aku kasih buyernya teman-teman yang belum siap kelepas semua. Jadi ketika sudah diikutin poin A, poin B, poin C-nya, sampai Z udah pasti selesai. Sampai kemarin ada kemarin banget ada yang ekspor, itu mereka dapat kontrak kurang lebih $89.000 untuk kiriman 5 kontainer pertama ke Dubai. Ekspornya tau nggak apa? Ubi. Bayangin ubi loh, yang cuma dijual di pasar, diekspor ke Dubai, hampir 1,3 miliar. Kan gimana nggak seneng kan? Nah ini yang menjadi sebuah concernku, bahwa aku hanya benar-benar kayak ngasih lihat ini potensi daerahmu apa dan lain sebagainya. Karena aku juga punya listnya kan, kalau kamu nggak tahu ya bisa aku bantu. Kayak gitu. Oke, thank you Kak Jilio untuk jawabannya. Nah mungkin ini ada satu lagi, ada pertanyaan lain mungkin ya, masuk ke saya. Mungkin ini lebih untuk, mohon maaf, Kak Fauzan ya. Kak Fauzan, mau nanya nih. Halo, apakah Kak Fauzan di sana? Ya. Halo. Oke, Kak Fauzan. Ini saya mau nanya nih, tadi ada list masuk ke kita. Kalau misalnya dari Together sendiri kan tadi ada yang Dufit ya Kak ya. Nah, Dufit itu apakah bisa kerjasama dengan UMKM ataupun sebagai UMKM untuk menjadi reseller catering tersebut gitu Kak? Jadi kalau untuk yang berarti in the food-nya ya, jadi dia punya catering. Yes. Oh sorry, videonya mati. Jadi kalau untuk yang sendiri ada beberapa barrier sih untuk sekarang kita ya. Jadi kita masih serve Jabodetabek. Jadi as long as regionalnya Jabodetabek itu bisa jadi mitra, kita bisa provide logistiknya. Di luar itu kita belum. Jadi kita emang ada beberapa agenda tahun depan untuk scale ke beberapa kota besar juga in term of pengiriman makanannya gitu. Jadi kurang lebih itu sih jawabannya. Kalau di Jabodetabek, more than happy bisa reach out ke kita juga. Oke, thank you Kak Fauzan untuk jawabannya. Nah, teman-teman tuh yang punya UMKM tentang makanan sehat, mungkin bisa juga bekerja sama dengan Together. Oke, selanjutnya masih ada lagi nih pertanyaan. Tunggu sebentar ya. Oke, ini lebih untuk Bu Ratu kayaknya. Bu Ratu, oke Bu Ratu di sana. Bu Ratu mau nanya nih, ada yang bertanya. Salah satu strategi yang dipakai Pemprov DKI Jakarta adalah pembentukan koperasi di 12 kampung prioritas. Dari pantauan Ibu, seberapa signifikan sih dampak koperasi tersebut terhadap pemulihan UMKM dan kualitas SDM di kampung prioritas? Wah, susah juga pertanyaannya, Bu. Gimana, Bu? Ya, terima kasih. Memang benar ya bahwa ada 12 koperasi yang baru-baru ini diberikan oleh Pemprov kepada para warga di kampung prioritas. Nah, diharapkan koperasi itu benar-benar dijadikan wadah bagi para anggotanya untuk mengakses berbagai macam program-program yang diberikan oleh pemerintah. Dan kita harapkan juga bahwa koperasi ini benar-benar anggotanya mempunyai tujuan yang sama gitu untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, dengan adanya koperasi juga bisa memudahkan apabila ada bantuan-bantuan yang tidak bisa diberikan kepada perorangan, tetapi harus lewat badan usaha. Nah, salah satunya adalah koperasi. Jadi itu sungguh banyak sebetulnya manfaat dari
adanya koperasi di tiap-tiap wilayah. Demikian Mbak Vera. Oke, terima kasih banyak Bu Ratu untuk jawabannya. Oke, mungkin saya akan sedikit buka pertanyaan lagi ya, karena masih ada waktu beberapa menit. Cukup banyak, mohon maaf saya harus pilih salah satu mungkin ya. Oke, ya silakan Kak Michelle ya. Pak, jadi pembicara Pak. Halo? Ya, halo, silakan Kak Michelle. Aku mau tanya tapi aku nggak tahu siapa yang akan jawab nih. Aku mau Oke. tanya, iya banyak kan yang sekarang tuh beralihnya kan ke marketplace ya, karena kan lagi pandemi kayak gini. Aku mau tanya tuh gimana sih cara kita tuh meyakinkan ke orang lain gitu, bahwa kita tuh punya banyak saingan tapi kita tuh jualan yang berkualitas gitu. Gitu aja sih. Terus sama ke Kak Julia boleh ya aku nanya ya. Aku kan bergeraknya di bidang corrugate box gitu kan, packing box. Nah, aku mau ekspor gitu box, kardus gitu, packaging itu bisa nggak sih gitu ke luar negeri, itu gimana tahap-tahap yang harus aku ambil gitu sih. Oke, Itu udah aja, thank you. Udah cukup, terima kasih. Thank you. Siap, thank you. Mungkin mau jawab yang mana dulu ya, dari Bapak dan Ibu mungkin mau jawab yang pertama dulu juga boleh. Bagaimana meyakinkan kalau jualan kita itu berkualitas, terutama kan mungkin sekarang marketplace banyak banget nih. Silakan yang mau bantu jawab. Oke, saya boleh saya bantu jawab aja ya. Jadi di paper itu juga kurang lebih ada beberapa ratus yang jualan corrugated box atau karton box nih. Bahkan di daerah saya di Kelapa Gading Jakarta Utara pun ada salah satu corrugated box, dia jualan ya. Dia jualan kardus, packaging, terus apa namanya tuh yang kayak styrofoam box yang biasa buat kirim ikan, makanan-makanan dingin gitu ya, biasanya frozen food gitu ya. Karena saya di bidangnya marketing, jadi mungkin saya harus ngeliat nih behaviornya kalau orang-orang ini tuh biasa kayak gimana sih kalau mau jualan barang-barang kayak gini, packaging dan lain-lain. Soalnya dilihat-lihat sebenarnya di zaman sekarang tuh malah banyak banget loh yang lagi nyari sebenarnya. Lagi nyari saya tuh kalau mau beli, saya mau beli karton box itu di mana ya gitu. Nah, kalau jualan di online shop udah pasti yang pertama-tama udah pasti harus penting adalah fotonya atau gambarnya sih. Itu udah pasti. Terus comparison-nya dibandingkan sama mungkin jualan orang. Mungkin bisa kasih tahu nih, oh contoh kardus yang bagus, yang berkualitas tuh kayak gini, double wall, single wall, kayak gimana dan lain-lain itu kayak begini. Nah, kalau jangan salah pilih kalau misalnya mau kirim barangnya berat, itu jangan pakainya jangan yang single wall ya, pakai yang double wall aja, mungkin biar ketahanannya lumayan bagus, lumayan oke. Terus misalnya kalau mau jualannya styrofoam, misalnya styrofoamnya yang diameter wall-nya atau dindingnya misalnya yang 3 cm ya, soalnya kalau yang 2 cm rawan jebol, misalnya seperti itu. Jadi tips-tips edukasi seperti itu kalau ada di marketplace itu ya, berupa foto atau gambar, itu biasanya cukup meyakinkan orang. Karena saya sendiri mungkin salah satu konsumennya mungkin nanti. Kalau lagi nyari-nyari kan saya nggak tahu ya, yang saya cuma tahu harga murahnya doang nih. Jadi kalau ternyata harga murah cuman kualitasnya ternyata zonk, ya berarti saya kan kecewa juga malah jadi 2 kali. Dan mungkin lebih baik mendingan dikasih edukasi nih ke kita konsumen yang mungkin nggak gitu tahu tentang corrugated box atau karton box, yang bagus tuh seperti apa. Itu bakal meyakinkan sih. Sama ya mungkin bisa dipromosikan juga ya. Kalau di marketplace kan biasanya bisa promote, itu penting. Sama ya mungkin bikin sosial media dan lain-lain, itu ya itu nice to have lah. Tapi untuk conversionnya mungkin nggak dari sosial media, mungkin tetap balik lagi ke marketplace. Atau mungkin kalau punya toko bisa door to door atau kasih promo-promo kayak free ongkir dan lain-lain. Itu sih kalau dari saya. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Lukas untuk jawabannya. Mungkin ada tambahan lagi mungkin dari speaker lainnya. Mungkin aku bisa nambahin sedikit sih. Boleh, silakan Kak. Ya, jadi basically emang kalau tadi kan udah sama Mas Lukas, udah bener banget tuh kalau di marketplace itu yang penting foto kan, kelihatan sama edukasinya. Nah, sebenarnya ada kedua, nah ini tuh yang sering juga aku dapetin dari teman-teman UMKM yang bergabung di Mudah juga. Jadi biasanya adalah, karena kayak gini, kalau misalnya kan emang tak kenal maka kata sayang, jadi dan biasanya akhirnya yang cuma bisa dilihat ya foto, terus sama review yang kedua. Nah, jadi biasanya ini yang dilakuin sama teman-teman UMKM lainnya itu adalah
mereka itu ngelakuin penjualannya atau marketingnya itu tuh misalnya di tempat yang lain ya, misalnya kayak WhatsApp atau apa ke temen-temennya yang memang sudah tahu kan kualitasnya. Nah, tapi semua transaksi itu diarahin di Tokopedia. Kenapa kayak gitu? Karena di marketplace itu nanti mereka bisa review, bisa mereka bisa review, terus penjualannya pun juga naik kan jadinya. Maksudnya kayak kan ada counternya tuh biasanya, dan semakin besar penjualannya itu tuh bakal search resultnya tuh juga semakin di page 1 gitu, di halaman pertama. Nah, jadi mungkin itu juga bisa dicoba. Jadi Ibu kalau misalnya udah punya pelanggan tetap, terus kalau mau transaksi lagi, terus diarahinnya lewat marketplace tadi gitu. Jadi nanti pengguna-pengguna marketplace lainnya yang belum kenal, setidaknya bisa percaya dari review-reviewnya pelanggan langganannya Ibu tadi. Oke. Terima kasih banyak insight-nya Kak Arini. Oke, mungkin tadi yang Kak Julio bisa dijawab juga Kak pertanyaannya. Kalau corrugated box itu sebenarnya sih gampangnya adalah mendingan kamu kerjasama dengan pabrik-pabrik yang orientasinya ekspor. Karena contoh ya, ini kedengeran nggak sih? Kedengeran kan? Kedengeran, sudah kedengeran Kak. Contoh gini sih, contoh sekarang aku ada lakukan kiriman untuk briket aja itu kita sekali penggunaan aja 20.000 karton. Jadi kalau kita bicara marketplace tidak salah sama sekali, tapi biasanya quantity buying-nya sangat-sangat kecil. Nilainya mungkin paling cuma sekian piece, puluhan piece atau ratusan piece. Tapi kalau misalnya kamu kerjasama dengan pabrik-pabrikan yang memang skala ekspor, itu sekali order mereka bisa puluhan ribu box. Itu satu pabrik, apalagi puluhan pabrik. Kayak gitu. Jadi saranku adalah kalau bicara ekspor lebih baik lokal, tapi kerjasama dengan pabrik yang orientasi ekspor. Oke. Terima kasih banyak Kak Julia untuk jawabannya. Nah, Bapak dan Ibu, karena waktunya juga sangat terbatas nih, sudah mau di akhir, mungkin saya mau minta para panelis semuanya dulu untuk bisa memberikan closing statement. Kalau dari aku simple sih, dari experience kita, salah satu pilar besar dari pengalaman kita adalah sabar. Jadi sabar itu salah satu key ingredient nih. Jadi any bisnis pun, bukan bisnis pekerjaan apapun, kuncinya harus sabar gitu. Kadang ya sering ngobrol juga, banyak orang ya pengen kerja dikit, resultnya besar atau dapat instan, something yang instan lah. Karena menurut personalku sendiri, yang datangnya instan pun cabutnya juga instan gitu. Jadi ya pasti di sini panelis mungkin sekarang kita terlihat misalnya, oh kita udah achieve this level gitu. Sebenarnya level yang kita achieve level sekarang pun itu di belakangnya tuh butuh dengan kesabaran yang ibarat akhirnya menempatkan kita di posisi sekarang. Jadi in a nutshell, my key adalah untuk semuanya, any business yang kalian sekarang jalanin itu kuncinya sabar. Oke, terima kasih banyak Kak Fauzan untuk pesannya, luar biasa. Harus sabar ya teman-teman yang lagi menjalankan bisnis. Oke, mungkin silahkan selanjutnya mau dilanjutkan dengan siapapun boleh. Ibu Ratu, Bu, mau silahkan Bu. Terima kasih. Pesan kami kepada para UMKM untuk tetap semangat ya menghadapi pandemi ini, dan tentu kita diharapkan untuk banyak berkreativitas dan banyak menjalin hubungan network dengan teman-teman yang lain, sehingga usaha-usaha kita itu ke depan bisa lebih maju. Itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Ratu untuk pesannya juga. Kalau dari Ibu Ratu, kreatif dan juga harus memperluas network. Oke. Terima kasih banyak Ibu Ratu. Mungkin bisa dilanjutkan lagi dengan panelis lainnya. Kak Julio mau mulai duluan atau saya dulu aja. Oke. Silakan. Ya, thank you. Mungkin kalau dari saya sih biasanya di zaman sekarang ya lagi pandemi begini, mungkin teman-teman mungkin ada yang bisnisnya mungkin kurang memuaskan performance-nya dan lain-lain. Jadi yang mungkin bisa saya ingetin adalah ada dua hal. Kalau memang teman-teman masih percaya dengan produknya, boleh teman-teman mengkreasikan produk dan expanding. Jadi ini saat yang tepat untuk expand. Karena balik lagi, memang kita tahu lah
ya mungkin nggak banyak yang sekarang mungkin daya belinya cukup gitu. Cuman kita bisa lah coba expanding or pivoting atau coba bisnis yang lain, bisnis baru. Kita pokoknya untuk mencoba bisnis kan nggak pernah salah ya. Karena balik lagi yang penting kita tahu dasar-dasarnya gitu. Jadi pertama itu expand, yang kedua adalah pivot. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin bisa meluaskan koneksi, oke, nice, good. Tapi kalau memang rasanya, aduh, udah mampet banget, mungkin bisa pivot ke bisnis yang lain untuk ya menjaga roda perekonomiannya teman-teman sendiri, gitu sih, kalau dari saya. Oke, terima kasih banyak Kak Lukas untuk pesannya. Bisa dilanjutkan oleh yang lain. Kak Julia dulu, Kak Fauzan silakan. Oke. Kalau aku sih paling teman-teman meskipun lagi kondisi COVID-19 kayak gini, jangan males. Karena seringkali kita bilang, WFH aja, work from home, padahal males, bukannya work from home. Demennya tidur-tiduran. Artinya adalah jangan pernah justifikasikan sebuah kondisi untuk, ngerti nggak sih, kayak cari alasan bahwa memang kamu tuh males, kayak gitu. Buatku adalah ini sebuah kesempatan kalian untuk menjadi seorang pengusaha, untuk menjadi seorang yang yang maju gitu loh. Kenapa? Karena kalau aku ngeliat COVID-19 itu ibarat kata tuh lagi balapan motor. Kalau motor GP atau F1 itu tahu nggak sih, mereka tuh nggak bisa ngebalap lawan tuh di jalan lurus. Mereka harus ngebalap lawan tuh di tikungan. Artinya adalah COVID ini tuh tikungan. Semua orang tuh lagi nikung dan kita nggak tahu arahnya kan kemana. Jangankan perusahaan yang kecil, perusahaan besar sekelas Sinarmas, Astra, Indofood aja mereka sekarang masih cari cara potensi bisnis apa yang akan berkembang ke depannya, bisnis model apa yang akan berjalan ke depannya. Kalau mereka aja sampai saat ini masih terus berpikir dan belajar hal-hal baru, masa kita enggak sih? Nah, makanya lihat peluang sedetail mungkin di daerah kalian, karena percaya nggak percaya, semua potensi itu ada di sekitar kita, bukan di sekitar hidup orang lain. Jadi mendingan fokus apa yang ada di tangan kita, apa yang kita bisa kerjain semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Jadi intinya adalah jangan pernah lihat rumput tetangga tuh lebih hijau, meskipun katanya iya. Tapi lihatlah, rumput sendiri tuh jauh lebih hijau kok, tenang aja. Oke, thank you Kak Julio untuk pesannya. Analoginya menarik sekali, saya catat ini untuk analoginya. Thank you. Mungkin kita lanjutkan lagi, Kak Fauzan silakan. Tadi kan aku udah. Sorry, salah kan, mulai nggak fokus. Sorry, mohon maaf. Lanjut berarti Kak Arini. Silakan Kak Arini. Ya, kayaknya kalau aku sih nambahin aja sih dari panelis lainnya. Yang terakhir tuh adalah selain kita sabar, berinovasi, itu juga jangan lupa diukur. Jadi diukur tuh apa sih? Diukur tuh basically kita udah nge-set target kita tuh udah harus jelas, goals-nya kita apa sih ini mau bikin usaha, apakah goals-nya kita memang charity, sumbangan, jadi emang nggak mikirin untung rugi, atau kita mau apa gitu. Nah, itu goals-nya juga harus jelas dan diukur setiap waktu. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya ternyata bisnis kita stagnan ya, berarti tadi itu kita bisa pivot atau enggak cari inovasi lainnya.